kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Menaikkan syukur ke segala kekuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Masih antusias memuji Tuhan? Sorakan Jesus! Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, pengobatan aku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Dari pengertian, aku bersyukur.
kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Seneng banget hari ini kita bergabung bersama-sama kembali di dalam ibadah online AOG Gereja Mawar Sharon Regional Jawa Tengah dan DIY. Nah, saya mau memberikan informasi yang penting buat teman-teman semua. Saya minta kalian catat tanggalnya baik-baik ya. Tanggal 21 Mei 2020 kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Maka dari itu siapkan hati yang terbaik untuk kita menerima kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Amin. Pokoknya jangan lupa dicatat tanggal 21 Mei. Ibadahnya online juga ya. Nah, berikutnya saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Welcome home buat kalian semua. Pengen banget kenal kalian lebih lagi. Dan maka dari itu kami juga pengen rindu banget untuk kalian bisa join di dalam komunitas yang kami miliki. Namanya adalah CG atau Connect Group. Karena gereja kami percaya pertumbuhan tidak cuma melalui ibadah saja, tetapi juga melalui kelompok-kelompok kecil yang ada. Maka dari itu buat teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut bisa WA kami di nomor 08222 3390. Kami tunggu chatting dari kalian semua. Nah, berikutnya saya mau memberikan informasi seperti luar biasanya. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, diakonia maupun persembahan lain-lain, teman-teman bisa mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Dan teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara scan QR Code seperti berikut ini. Nah, oke, mari kita satukan hati kita di dalam berdoa sebelum saya undur diri. Bapa, Engkau adalah Allah yang mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah gembala yang baik. Kami tidak pernah kekurangan karena Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan. Siang hari ini berdoa buat setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Lindungi dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa buat setiap persembahan yang kami sudah transfer dan yang akan kami transfer, sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami. Berkati setiap jemaat yang memberi dengan hati yang sukacita, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, jagai setiap Army of God dimanapun mereka berada. Sukacita, damai, sejahtera, penjagaan daripada Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini, buat ibadah hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah. God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Seruan hatiku, tak pernah kau
kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan ada bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau
Dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami aman. Dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh merasakan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya bahwa Engkau ada hadir di setiap doa-doa kami. Di setiap persekutuan kami. Di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terus berperkara di dalam hati kami. Terus berbicara di dalam hidup kami. Terus lawat kami. Terus ubah hidup kami. Biar kami semakin mencintai Tuhan di dalam segala musim hidup kami. Kami terus mengasihi Tuhan. Kami terus disempurnakan ke arah kesempurnaan seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang perkasa, memiliki Allah yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara senantiasa kami siap, berbicara dalam hati kami siap untuk taat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, biar firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dengan baik, biar hati kami boleh dipersiapkan, sehingga hati kami Tuhan menjadi hati yang subur, siap menerima benih firman Tuhan. Dan kami siap untuk mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu selama-lamanya. Sembunyikan setiap kami di salib-Mu Tuhan. Sembunyikan kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom Army of God. Sekali lagi saya sampaikan shalom. Kalau Army of God menerima shalom dari saya, menerima damai sejahtera, menerima berkat daripada Tuhan. Dimanapun Army of God berada, bisa lambaikan tangan dan katakan shalom. Saya percaya bahwa setiap kita tidak ada batasan daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan bisa melawat kita di sini, Tuhan bisa melawat kita di mana saja. Saya rindu setiap kita mengalami kepenuhan daripada Tuhan, Army of God. Dimanapun kita berada, walaupun kita kangen untuk berjumpa secara live, dimanapun kita berada, di kota masing-masing, di rumah, di kontrakan, di kos masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa ini akan berlalu, kita akan segera berkumpul bersama-sama, kita akan beribadah bersama-sama, tetapi percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan tidak ada batasan kuasanya untuk bekerja. Katakan amin. Kami percaya sama-sama, dan gereja Tuhan sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Mei, kita membangun bagaimana kita memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter ke arah Kristus, sempurna ke arah Kristus. Kenapa seperti itu? Karena kita perlu diperlengkapi supaya kita mengalami kepenuhan, supaya karakter kita ke arah Kristus, supaya karakter kita tidak seperti anak-anak senantiasa, tetapi kita menjadi orang-orang dewasa. Kenapa begitu? Karena saya yakin ketika kita menjadi dewasa, ada berkat-berkat daripada Tuhan, ada kepercayaan-kepercayaan yang baru daripada Tuhan yang akan diberikan ketika kita mengalami kedewasaan rohani, ketika kita mengalami kepenuhan daripada Tuhan. Misalnya ketika kita masih duduk di sekolah dasar, berkatnya atau kepercayaannya mungkin kita belum diberikan kendaraan bermotor. Kenapa? Karena berkat itu akan menjadi senjata yang mematikan. Tetapi kalau kita sudah dewasa, kalau kita mengalami kedewasaan, maka akan ada berkat-berkat, akan ada kepercayaan demi kepercayaan yang akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus sengaja membangun diri kita tidak seperti anak-anak senantiasa. Kita menjadi Kristen sudah lama, mungkin kita menjadi Kristen sejak lahir, tetapi kedewasaan itu adalah keputusan kita. Keputusan kita untuk menjadi dewasa, keputusan kita untuk menyikapi segala sesuatu dan kita bertumbuh ke arah kedewasaan. Kita tidak menjadi anak-anak rohani, tetapi kita menjadi orang-orang, anak-anak muda, walaupun kita masih muda, walaupun mungkin kita masih duduk di SMP, sekolah SMP ataupun SMA ataupun masih kuliah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa dewasa.
dewasa secara rohani. Saya rindu di dalam hati saya rindu setiap Army of God dimanapun engkau berada, engkau mengalami kedewasaan rohani, mengalami kedewasaan karakter, sehingga Tuhan percayakan hal-hal baru, percayakan hal-hal besar, percayakan berkat-berkat baru, percayakan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya yakin berkat itu sudah ada untuk setiap kita. Tuhan menanti kedewasaan kita, Tuhan menanti kesempatan yang tepat untuk memberikannya kepada kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, mari ketika gereja membangun kita, membangun kedewasaan kita di dalam karakter sepanjang bulan Mei ini, mari sama-sama tangkap itu, kerjakan. Tidak hanya sekedar firman ini berlalu, tetapi kita percaya ketika kita sadar diri bahwa aku mau menjadi dewasa secara karakter. Hari ini aku mau berubah. Hari ini aku tidak mau jadi anak-anak lagi. Aku mau menjadi dewasa. Supaya apa? Supaya kepercayaan, supaya berkat-berkat Tuhan itu ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Saya rindu setiap kita, Army of God, setiap kita dimanapun engkau berada, kita menjadi orang-orang dewasa di dalam karakter. Sehingga kita tidak menjadi muda yang diremehkan, tetapi kita menjadi anak muda yang dilihat, yang menjadi teladan. Karena kita menjadi anak muda yang berkarakter kuat seperti Kristus Yesus Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan bagaimana karakter yang akan sedang kita bangun, Army of God. Hari ini bagaimana firman Tuhan kita akan dibangun, bagaimana kita membangun kehidupan kita, menilai segala sesuatu di dalam kedewasaan. Menilai segala sesuatu tidak hanya sekedar menilai dengan kacamata manusia biasa. Walaupun kita manusia biasa melihat apa yang di depan mata, tetapi kita bisa menilai segala sesuatu dengan kacamata dewasa. Oleh sebab itu, kita jangan buru-buru untuk kita menilai sesuatu. Kita akan belajar hari ini dari firman Tuhan. Ada satu tokoh yang luar biasa. Sebelumnya kita buka sama-sama firman Tuhan, ada di Matius yang ke-7. Army of God yang masih semangat berikan amin. Yang Army of God yang mau dewasa katakan amin. Dimanapun engkau berada. Ya, Matius 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Baca di tempat Anda bersama dengan saya, karena iman itu timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Dan saya rindu setiap kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Matius 7 ayat yang pertama mengenai hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat yang jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita percaya apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita menabur, di sini katakan kalau kita menghakimi, kita akan tidak luput daripada penghakiman itu. Oleh sebab itu janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Hati-hati, apa yang kita tabur bisa kita tuai dan akan kita tuai. Kalau kita menabur angin, kita akan menuai yang namanya badai. Kalau kita menabur sesuatu, sikap kita yang buruk, sikap kita yang tidak baik, maka kita akan menuainya. Kita menabur penilaian kepada seseorang yang tidak baik, maka kita akan menuainya. Di sini katakan kalau kita menghakimi, maka kita akan dihakimi. Penilaian itu akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu sikap kita menentukan, kedewasaan kita menentukan. Saya rindu firman Tuhan ini ketika diberikan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tuhan tidak menginginkan kita dihakimi. Oleh sebab itu ada perintah, jangan menghakimi. Bagaimana kita menilai sesuatu itu sangat penting, itu sangat menentukan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Army of God, berhati-hatilah untuk kita menilai, berhati-hatilah untuk kita bersikap. Walaupun kita muda, jangan sembrono bersikap. Walaupun kita muda, jangan sembrono menilai sesuatu. Walaupun mungkin kesempatan kita banyak, walaupun mungkin kita kreatif, walaupun mungkin kita banyak kesempatan, tetapi jangan jadikan itu sesuatu yang sembarangan untuk kita lakukan. Atau sembarangan untuk kita keluarkan penilaian-penilaian yang ada. Kita belajar dari satu tokoh, satu nabi yang luar biasa.
Bagaimana nabi ini mengalami ujian, mengalami proses, menilai sesuatu. Namanya adalah Samuel. Kita buka ayatnya di 1 Samuel yang ke-16. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan 1 Samuel yang pasal 16 ayat pertama sampai yang ke-13. Mengenai Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Kita tahu kisahnya bahwa Saul, roh daripada Tuhan sudah undur daripada Saul karena ketidaktaatan Saul sehingga roh Tuhan undur. Oleh sebab itu Samuel sebagai nabi Israel waktu itu mencari Tuhan, menginginkan raja yang baru. Maka Samuel diperintahkan kepada Tuhan untuk pergi ke Bethlehem. Kita lanjutkan. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Waktu itu satu anak pertama namanya Eliab masuk. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang barasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita tahu Samuel waktu itu diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Bethlehem untuk mengurapi raja atas Israel, raja baru atas Israel. Samuel ada ujiannya, ada prosesnya. Ketika anak yang pertama, anak pertama daripada Isai datang, Samuel hampir salah menilai seseorang. Army of God, kalau kita salah menilai sesuatu, berakibat fatal. Kalau kita menilai sesuatu dengan kacamata yang keliru. Bayangkan kalau Samuel waktu itu mengurapi orang yang salah, menilai orang yang salah. Bayangkan apa yang akan terjadi. Bangsa Israel akan dipimpin oleh raja yang mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Atau apa yang rencana Tuhan tidak terjadi, tidak tergenapi atau tertunda. Oleh sebab itu hati-hati. Hati-hati cara kita menilai sesuatu. Hati-hati cara kita menilai seseorang. Hati-hati cara kita menilai keadaan di sekitar kita. Karena itu menentukan masa depan. Karena itu sangat fatal, karena itu sangat penting. Oleh sebab itu hari ini kita belajar bagaimana menilai sesuatu dengan benar. Dengan kedewasaan yang penuh. Kita belajar dari Samuel. Saya temukan ada 4. Bagaimana kita bisa menilai dengan benar.
Ada 4 cara bagaimana kita bisa menilai sesuatu dengan benar. Entah itu orang lain, entah itu keadaan, atau bahkan itu diri kita sendiri. Ya, boleh ambil Alkitabnya, catat, ambil catatannya dan kita sama-sama belajar. Catat poin yang pertama, bagaimana kita bisa menilai dengan benar. Karena penilaian kita bisa menentukan masa depan kita. Penilaian kita akan berdampak sesuatu yang besar untuk orang lain ataupun untuk diri kita ataupun untuk sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar pandai, benar-benar bijak, benar-benar mengerti bagaimana menilai sesuatu dengan benar. Poin yang pertama, bagaimana caranya? Di sini dikatakan di kisah 1 Samuel tadi, di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ya, sebelumnya di ayat yang 6 dikatakan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat, lalu pikirnya. Jadi Samuel ini berpikir. Samuel di dalam pikirannya begini, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ada pikiran, Army of God, setiap kita ini diberikan kekuatan atau kemampuan untuk berpikir. Kita ini ada daya pikirnya. Tuhan bukan berarti memberikan kepada kita kepandaian untuk kita tidak berpikir. Di sini dikatakan Samuel berkata, Samuel ada berpikir sesuatu. Oh, inilah orang yang diurapi. Pikiran kita ini ada, pikiran kita ini bekerja. Memang Tuhan menghendaki supaya kita diberikan pikiran, supaya kita memakai pikiran kita. Tetapi di sini katakan bagaimana kita menentukan sesuatu dengan benar. Poin yang pertama adalah menguasai pikiran kita. Menguasai pikiran kita. Kita perlu menaklukkan pikiran kita. Walaupun ada pikiran-pikiran di dalam pikiran kita, ada masuk segala pikiran. Ada pikiran yang negatif, pikiran yang positif, pikiran yang membangun. Pikiran yang apapun tentang orang lain, tentang sekitar kita, tentang keadaan. Bahkan mungkin pikiran tentang diri kita sendiri. Hati-hati, apa yang di dalam pikiran kita belum tentu benar. Apa yang di dalam pikiran kita belum tentu sesuai dengan kebenaran yang ada. Mungkin di dalam pikiran kita berkata, aku ini bodoh. Mungkin dalam pikiran kita ada yang berpikir, oh orang tuaku jahat. Mungkin ada di dalam pikirannya hari ini dikatakan yang ada di dalam pikirannya adalah aku ini tidak mampu atau Tuhan tidak adil. Banyak mungkin pikiran-pikiran di dalam setiap pikiran kita. Dan ada banyak hal di dalam pikiran kita maksud saya. Tetapi ada satu poinnya, kita harus menaklukkan, kuasai pikiran kita. Jangan kita dikuasai oleh pikiran kita, tetapi kita bisa menaklukkan pikiran kita. Bagaimana mungkin kita bisa menaklukkan pikiran kita? Kita buka sama-sama kebenarannya di 2 Korintus yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan dan kita baca bersama-sama di tempat Army of God berada sedang beribadah hari ini. Dalam hitungan yang ketiga, 3, 2, 1. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Firman Tuhan dikatakan kami menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Pikiran kita bisa ditawan, pikiran kita bisa kita taklukkan. Pikiran kita bisa kita tundukkan. Apapun di dalam pikiran kita bisa datang dan pergi. Tetapi kita punya kendali untuk apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, pikirkanlah sesuatu yang benar. Firman Tuhan yang lain dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selain daripada firman Tuhan ini, selain daripada pikiran-pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang adil, suci, yang manis, yang sedap didengar,
kebajikan maupun patut dipuji, keluarkan itu dari pikiran kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, kita bisa menaklukkan pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, kalau pikiran kita tidak dikuasai, tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan diisi oleh sesuatu yang lain, akan diisi oleh kekhawatiran, akan diisi oleh ketakutan, akan diisi oleh sesuatu yang negatif, akan diisi oleh kecemasan. Oleh sebab itu taklukkanlah pikiran kita. Pikirkan sesuatu yang benar, pikirkan sesuatu yang mulia. Pikirkanlah itu dan kita taklukkan itu. Oleh sebab itu ketika Samuel berpikir sesuatu, dia tidak dikuasai. Kenapa? Karena pikirannya waktu itu salah. Pikirannya waktu itu ketika anak pertama Eliab muncul, anak Isai muncul, pikirnya, firman Tuhan menulis, pikirnya inilah raja yang diurapi. Pikirannya salah, Army of God. Dan oleh sebab itu kadang kita tidak tahu pikiran kita benar atau salah. Tetapi kebenarannya adalah ayo taklukkanlah pikiran kita, tawan pikiran kita. Tundukkan pikiran kita kepada Kristus dengan apa? Memikirkan sesuai dengan firman Tuhan yang mulia, yang benar, yang kudus, yang berkenan. Oleh sebab itu ketika kita diperhadapkan oleh sesuatu, kita menilai segala sesuatu itu dengan pikiran yang ditaklukkan, yang ditawan, yang diserahkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Hati-hati kalau kita salah menilainya, kita bisa menjadi orang yang gagal menilai sesuatu. Maka ending daripada keputusan yang salah ketika kita salah menilai, ketika pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan berujung kepada kehancuran. Oleh sebab itu, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan sesuatu yang membangun, yang benar, yang mulia, yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang pertama tadi adalah menguasai pikiran kita. Jangan mau, Army of God, dimanapun engkau berada, engkau dikuasai oleh pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mau dimanapun engkau berada, engkau dikuasai oleh pikiran yang negatif. Pikiran cemas, pikiran khawatir, pikiran tidak percaya. Jangan mau dimanapun engkau berada hari ini punya komitmen yang baru, berdoa. Aku mau pikiranku ini dikuasai oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, kita belajar tadi. Kembali ke kisahnya Samuel ketika mau mengurapi Daud sebagai raja. Di 1 Samuel yang ke-16 saya bacakan di ayat yang berikutnya. Kita tadi sudah ketika Eliab muncul gitu ya, Samuel berkata, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang kedua adalah jangan kita terjebak dengan penampilan. Jangan kita terjebak dalam penampilan. Penampilan bisa menipu. Kita tahu casing itu bukan segala-galanya. Gitu ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak di mana-mana permak. Baju bisa dipermak, foto bisa dipermak, bahkan muka bisa dipermak. Hati-hati. Penampilan bisa menipu. Kelihatannya menarik, kelihatannya baik, tetapi siapa yang tahu kedalaman hati? Oleh sebab itu kita tidak boleh tertipu oleh penampilan. Tidak boleh terjebak oleh penampilan. Bahkan kita pun jangan kita terjebak oleh penampilan. Kadang-kala kita berpikir kalau aku berpenampilan baik, aku akan diterima. Kalau aku berpenampilan menarik, aku akan diterima. Kadang-kala kita terjebak dengan penampilan. Sehingga kita tidak bisa bergerak maju, sehingga kita akan berpikir bahwa penampilan itu segala-galanya. Benar, Army of God bukan berarti kita tidak cakep, berarti kita tidak keren, bukan berarti kita tidak up to date. Baju yang kita pakai, apapun gitu ya, program yang kita pakai, mungkin aplikasi, kita update segala sesuatunya, boleh semuanya itu update dan maju, semakin maju kita harus mempersiapkan diri kita harus mengupgrade diri kita untuk lebih baik. Tidak masalah dengan penampilan yang ada, tetapi bukan segala-galanya. Jangan kita terjebak oleh penampilan, jangan kita tertipu oleh penampilan, jangan kita cuma melihat penampilan aja. Waktu itu ketika Eliab muncul, apa yang terjadi? Samuel melihat orang yang perkasa, ya, perawakannya bagus, tinggi badannya cocok ini buat jadi raja. Wibawanya, karismanya, cocok ini jadi raja. Oleh sebab itu Samuel berkata, inilah
Ya, inilah rajanya di dalam pikirannya. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tuhan melihat hati. Jangan sampai kita terjebak oleh penampilan yang ada. Jangan kita cuma menilai sesuatu dari casingnya. Jangan kita cuma menilai sesuatu dari apa yang tampak dari luar. Jangan kita menilainya dari perawakannya saja. Kita bisa tertipu. Oleh sebab itu jangan fokuskan kita. Jangan terjebak di dalam penampilan yang ada. Di 1 Yakobus. Di Yakobus yang kedua. Ada satu ayat di Yakobus. Di Yakobus yang kedua. Ayat yang pertama saya bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jangan kita mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Kita mengasihi, kita melayani orang-orang tertentu yang tampaknya penampilannya bagus, yang tampaknya penampilannya ini memang perlu ditolong, atau tampaknya orang itu tidak perlu ditolong karena kelihatannya dia berada, penampakannya dia baik-baik saja. Jangan amalkan iman kita kepada sesuatu yang tampak atau muka atau kelihatan yang kita bisa lihat. Oh, kelihatannya dia baik-baik saja. Oh, kelihatannya dia kaya. Oh, kelihatannya dia miskin. Semuanya itu bisa menipu. Oleh sebab itu di sini jangan amalkan dengan memandang muka. Jangan iman kita amalkan dengan memandang muka. Hati-hati Army of God, jangan tertipu dengan penampilan. Mungkin dia cantik, dia ganteng. Wah, yang sudah rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, sudah waktunya tepat memiliki pasangan hidup. Dia cantik, dia ganteng, dia sempurna. Boleh, tetapi lebih dalam lagi. Jangan cuma melihat casingnya, penampakannya. Gitu ya, semampai. Wow, dia orangnya baik kalau ngomong halus misalnya seperti itu. Tetapi kita tidak tahu ke dalam hatinya. Army of God, jangan tertipu dengan penampilan. Kita harus mengenal lebih lagi. Kita harus cek hidupnya seperti apa. Jangan cuma mengenal atau jangan cuma menilai dari penampilannya aja. Saya rindu Army of God juga mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Tidak nanti zong, tidak nanti tertipu ternyata. Wah, kelihatannya dia bagus, kelihatannya dia baik, kelihatannya dia sayang kepada keluarga. Ternyata setelah kita mengenal, ternyata dia suka pukul, ternyata dia suka minjem uang orang dan tidak kembalikan. Mungkin ternyata dia suka berbohong, kita tidak tahu. Hati-hati. Ada orang yang bisa kelihatannya baik, tetapi kita tidak tahu kedalamannya hati seseorang. Oleh sebab itu, jangan pernah terjebak dengan penampilan. Ya, itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menilai sesuatu dengan benar. Kita kembali lagi dari satu tokoh tadi yang kita belajar daripada Samuel, ayat yang berikutnya. Tadi kita belajar ya di ayat yang ke-7. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Poin yang ketiga adalah tidak merasa diri paling benar. Army of God, jangan merasa diri paling benar. Jangan berkata bahwa aku ini yang paling benar. Ini Samuel nabi besar, Army of God. Ini Samuel, ini nabi di Israel. Dia bisa salah berpikir, dia bisa salah menilai. Dan ketika dikoreksi sama Tuhan, hatinya terbuka. Dia tidak merasa dirinya paling benar. Ketika Tuhan berkata, bukan itu Samuel. Dia merasa, oh betul. Dia hatinya terbuka, hatinya mau dikoreksi. Walaupun dia nabi besar, jangan menganggap diri kita paling benar. Hati-hati, kalau kita menganggap diri kita paling benar, bisa jadi kita menganggap orang di sekitar kita paling salah. Kalau kita terus menganggap diri kita paling hebat, hati-hati. Kita menganggap orang atau sekitar kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita menganggap bahwa diri kita, iya dia yang salah, selalu dia yang salah, aku yang selalu benar. Belum tentu kebenarannya, coba koreksi. Jangan-jangan diri kita yang perlu dikoreksi, diri kita yang perlu diperbaiki, diri kita yang perlu berubah. Kadang-kala kita berkata, keluargaku begini, keluargaku tidak takut akan Tuhan, keluargaku tidak dukung kerohanianku, keluargaku tidak mengasihi aku. Jangan-jangan bukan keluarganya yang seperti itu, tetapi dirinya yang harus berubah.
Oleh sebab itu, ayo kita belajar buka diri kita. Jangan terus merasa diri kita paling benar. Kita ingat tadi di Matius 7 ayat yang pertama sampai yang 5 yang kita baca. Keluarkan dulu balok di matamu. Supaya engkau bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Artinya apa? Kadangkala tuh firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Supaya keluarkan terlebih dahulu balok di mata kita. Supaya kita bisa melihat orang lain dengan jelas. Kadangkala kita sibuk dengan perkara-perkara orang lain. Tetapi kita tidak memperhatikan diri kita. Bukan berarti ini self-center, bukan. Bukan berarti ini kita cuma memikirkan diri kita sendiri, bukan. Mengenai penilaian, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kita perlu melihat diri kita. Belum tentu kita paling benar. Bisa aja kita keliru. Seorang nabi besar yang namanya Samuel bisa keliru. Samuel ini bisa keliru memandang sesuatu, menilai sesuatu. Tetapi ketika dikoreksi sama Tuhan, hatinya terbuka. Hatinya mau, hatinya setuju. Iya, salah penilaiannya. Oleh sebab itu ketika kita berkata, mungkin di sekitar kita, loh, kenapa mengalami seperti ini? Kenapa dunia ini tidak adil? Kenapa orang pada benci dengan aku? Kenapa orang tidak menerima aku? Koreksi, jangan-jangan terlebih dahulu kita belum bisa menerima diri kita. Sehingga kita merasa seluruh dunia ini tidak bisa menerima kita. Permasalahannya bukan dunia, bukan orang sekitar kita. Tetapi ternyata permasalahannya di dalam diri kita. Jangan pernah menganggap diri kita paling benar, Army of God. Buka hati kita, koreksi. Kalau kita salah, biarkan Roh Kudus menegur setiap kita, meluruskan jalan kita, mengintrospeksi diri, melihat diri kita dan berkata, kamu salah. Penilaianmu salah, penilaianmu keliru. Maka kita akan menjadi orang yang terbuka dan berkata, iya Tuhan, aku salah menilai sesuatu. Aku tidak paling benar, aku tidak paling benar. Tuntun aku Tuhan, supaya aku bisa menilai sesuatu. Kita mulai membersihkan diri kita, jangan merasa diri kita paling benar. Pertama-tama mengenai penilaian, tadi kita baca di Matius yang ke-7. Saya bacakan sekali lagi, di Matius yang ke-7 dengan jelas. Bahkan dikatakan sampai 2 kali di ayat yang 4 sampai ayat yang ke-5. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Diulang lagi, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Keluarkan dulu baloknya dari mata kita. Lihat dulu kita belum tentu benar, kita bukan paling benar, kita bisa salah siapapun kita. Pendeta, pastor kita, pemimpin kita, CGL kita, coach kita, sponsor kita, ataupun gembala kita bisa kadang salah, bisa kadang keliru, bisa perlu dibantu untuk melihat kekeliruan yang ada. Dengan motivasi yang benar ketika kita mengingatkan satu dengan yang lain untuk membangun bukan untuk menjatuhkan. Tetapi tidak ada perasaan yang kita merasa kita adalah orang yang paling benar. Hati-hati. Oleh sebab itu poin yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat dengan benar, dengan menilai sesuatu dengan benar, dengan kacamata benar adalah kita tidak merasa diri kita paling benar. Amin. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu, menilai sesuatu itu dengan benar. Kisah Samuel tadi mengingatkan, prosesnya panjang, Army of God. Anak pertama berdiri, Samuel berpikir inilah raja. Bukan, anak kedua, anak ketiga, sampai anak yang ketujuh. Sampai anak yang ketujuh maju satu-satu. Dan bahkan waktu itu tidak ada lagi anaknya, tidak ada lagi anak di rumah itu yang bisa ditanyain, yang bisa dilihat oleh Samuel. Tetapi di sana dikatakan Samuel bertanya kepada Isai, anak masih adakah anakmu yang lain? Waktu itu Isai menjelaskan masih ada satu di ladang sedang menggembalakan kambing domba yang ada. Army of God, poin yang keempat adalah ketika kita mengalami proses, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami ujian untuk menilai sesuatu, yang terakhir adalah
jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jangan terburu-buru berkata-kata. Hati-hati kalau kita terburu-buru. Hati-hati kalau kita terburu-buru mengambil keputusan. Jangan-jangan keputusan yang kita ambil itu salah. Jangan-jangan keputusan yang kita ambil itu keliru atau kurang tepat. Atau tidak pada waktunya. Kita tahu Samuel dengan sabar. Satu demi satu anak Isai maju. Dengan sabar Samuel melihat bukan yang ini. Anak yang kedua, bukan. Ini pun bukan anak yang ketiga. Sampai anak yang ketujuh. Bahkan sampai tidak ada lagi anak di rumah itu. Tapi Samuel bersabar. Samuel tidak buru-buru pulang. Samuel tidak buru-buru menyerah dan berkata, Tuhan, kata Tuhan, aku disuruh untuk ke rumah Isai mengurapi raja. Ini sudah tidak ada anak lagi. Tetapi Samuel dengan sabar menyikapi segala sesuatunya. Dengan sabar Samuel menyikapi dengan hati yang sabar, dengan tidak buru-buru, masih ada anak. Dan unik dan menarik bagi saya adalah anak ini masih di padang. Masih ada anak ini, anak yang dinanti-nanti. Satu anak ini ditunggu. Oke, kata Samuel, biarkan dia pulang dan kita tidak akan duduk dan makan sebelum anak itu datang. Dengan sabar Samuel menunggu. Tidak buru-buru Samuel memutuskan sesuatu. Hati-hati. Ada keputusan-keputusan yang krusial. Ada keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan itu. Army of God, saya nggak mau hidup kita sama-sama menyesal pada akhirnya. Karena kita terburu-buru mengambil keputusan. Karena kita terburu-buru mengambil respon. Mungkin ketika kita berkata, aku sudah tidak sabar lagi untuk memiliki pasangan hidup ini, mumpung ada orang yang suka sama aku, Kak. Ini ada yang, mumpung ada orang yang baru dekat sama aku, ada yang baru dekat, yang tertarik sama aku, mumpung selama ini gak ada. Wah, kesempatan. Dan kita mulai terburu-buru mengesampingkan banyak hal. Atau mungkin ketika kita jalan di mall, ada diskonan banyak gitu ya. Waktunya terbatas, wah kita buru-buru. Kita asal ambil karena diskonan. Kita ambil tas, kita ambil baju, kita ambil sepatu. Kita belanjakan uang kita buru-buru. Dan akhirnya kembalinya kita ke tempat, kembalinya kita ke rumah, kembalinya kita ke kos-kosan. Kita menyesal dengan apa yang telah kita beli. Buru-buru itu tidak baik. Keputusan yang diambil jangan ketika kita mengambil sesuatu, keputusan itu jangan ketika kita terburu-buru. Samuel dengan sabar. Samuel menanti Daud, menanti satu anak Isai untuk pulang dari tempat penggembalaannya. Dan dia menunggu, kita tidak akan makan dan duduk sebelum anak itu datang. Janganlah kita terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, untuk mengambil keputusan di dalam hidup kita. Pertimbangkan baik-baik. Pengkhotbah 5 dikatakan seperti ini. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama. Sampai telinga kita mendengar. Supaya firman Tuhan ini masuk di dalam hati kita. Supaya iman kita bangkit. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jangan terburu-buru kita menghakimi sesuatu, menilai sesuatu, mengecat sesuatu. Mengeluarkan kata-kata sesuatu, jangan terburu-buru. Ketika kita sudah mengeksekusinya, jangan-jangan kita tidak bisa menariknya. Jangan-jangan itu sudah melukai banyak orang. Jangan-jangan tidak bisa dikembalikan. Jangan-jangan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Jangan terburu-buru, kita perlu berpikir, kita perlu renungkan, kita perlu berdoa. Minta tuntunan daripada Roh Kudus untuk mengambil segala keputusan dalam hidup kita. Walaupun kecil, keputusan kecil maupun keputusan besar. Libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan. Saya yakin bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang diutus untuk menolong kita.
untuk mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Ketika kita bingung mengambil keputusan sesuatu, ketika kita berdoa, saya percaya Roh Kudus itu akan memberikan jawaban, akan memberikan tuntunan, akan memberikan arahan di dalam hati kita. Sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang keliru. Jangan terburu-buru, bahkan pengkhotbah dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jangan sampai ketika kita berkata dengan mudah ya atau tidak, atau berkata-kata dan kita tidak bisa menariknya kembali, kita menyesal di kemudian hari. Di ending daripada keputusan kita hanya penyesalan. Saya tidak mau Army of God ada yang tertunduk dan menyesal karena mengambil keputusan yang salah. Bukan berarti keputusan kita harus terus benar. Ada kalanya keputusan kita pun salah. Ada kalanya keputusan kita pun keliru. Tetapi kekeliruan itu, kesalahan itu bukan untuk membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mengajarkan kepada kita ketika kita mengambil keputusan yang salah, kita sudah melibatkan Roh Kudus, mungkin kita tidak taat. Atau mungkin kita belajar daripada mendengar suara Tuhan dalam prosesnya. Tetapi di dalam hati kita memiliki sikap hati yang mau melibatkan Roh Kudus dalam setiap pergumulan kita. Jangan terburu-buru. Ya, pengkhotbah tadi dikatakan jangan terburu-buru. Ada yang terakhir, ayat yang terakhir, Yakobus yang pertama. Yakobus yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kadangkala kita buru-buru marah, kadangkala kita buru-buru menghakimi, kadangkala kita buru-buru berkata-kata. Kalau sudah marah, kalau sudah emosi, rasanya pengen buru-buru datengin orang itu, marahin orang itu. Mungkin keluar kata-kata. Marah kita kepada orang itu, jangan buru-buru. Saya katakan lambatlah untuk berbicara, cepatlah mendengar. Supaya apa? Tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Karena di ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita sudah terburu-buru marah, terburu-buru menghakimi, terburu-buru menilai seseorang, menilai sesuatu. Kita sudah terburu-buru semuanya itu marah. Dan ternyata itu tidak mengerjakan kebenaran. Ternyata itu tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo. Walaupun Army of God tenaganya luar biasa, aktif, energik, kreatif. Tetapi kita juga perlu berhikmat. Kita perlu tenang ketika mengambil keputusan, jangan buru-buru. Ambil sikap yang benar, ambil keputusan yang benar. Karena doa saya, biar Army of God mengalami kemenangan demi kemenangan dalam pergumulan, mendapatkan yang terbaik. Oleh sebab itu libatkan dalam setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Ada 4 poin tadi. Yang pertama, menguasai pikiran kita. Yang kedua, jangan terjebak dengan penampilan. Yang ketiga, tidak merasa diri paling benar. Dan yang keempat adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan, mengambil sikap dalam setiap kehidupan kita. Army of God, lawannya daripada semuanya itu menyebabkan kita suka menghakimi, menyebabkan kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Kalau pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang tidak baik, kalau ternyata kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, hati-hati cara berpikir kita, sikap kita menyebabkan kehancuran dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita terjebak dalam penampilan, kita tertipu oleh penampilan, kita salah, kita menyesal nanti ujungnya. Saya tidak mau Army of God, setiap kita mengambil keputusan yang keliru, cuma melihat penampilan dari luarnya. Karena Tuhan menilai hati. Karena Tuhan melihat hati kita, mengerti kedalaman setiap hati manusia. Kita memang tidak tahu, wajar manusia melihat apa yang di depan mata. Oleh sebab itu penilaian kita tidak semata-mata karena penampilan yang ada. Yang ketiga adalah tidak merasa diri paling benar. Kalau kita merasa diri paling benar, jangan-jangan orang kita merasa seharusnya kita yang berubah. Tetapi kita menunjuk. Mereka lah yang harus berubah, aku tidak harus berubah. Itu yang menghancurkan.
Itu yang menghancurkan diri seseorang. Merasa diri paling benar. Sehingga menyebabkan banyak orang yang harusnya berubah tidak berubah karena pandang yang keliru. Yang terakhir adalah terburu-buru. Kalau kita lawan daripada jangan terburu-buru, kalau kita mengambil keputusan yang terburu-buru, hati-hati. Keputusan yang kita ambil jangan-jangan kurang bijak. Keputusan yang kita ambil jangan-jangan mengecewakan. Army of God, ini kerinduan saya. Kadangkala kita gagal menilai sesuatu. Tetapi hari ini kita belajar. Kita dewasa yuk. Kita dewasa yuk. Walaupun kita masih SMP, SMA maupun kuliah. Kita dewasa dalam menilai sesuatu. Kita dipercaya oleh Tuhan. Karena kita memiliki karakter yang dewasa. Sehingga Tuhan tidak tanggung-tanggung. Anakku ini dewasa. Aku berikan berkat, aku berikan kepercayaan, aku berikan tanggung jawab yang lebih besar. Oh, berkat ini sudah bisa berikan kepada dia karena sudah dewasa. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan mengetahui setiap kedewasaan kita. Army of God, mari sama-sama kita bangun diri kita, sadar. Kita membangun diri kita dengan sadar supaya kita dewasa di dalam karakter, menilai sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dimanapun kita berada, di rumah, di kos-kosan, di kota masing-masing, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi garam. Dengan karakter kita yang dewasa, dengan sikap kita, dengan 4 poin tadi, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi dampak. Tidak cuma highly spiritual, tetapi highly influential dan highly intellectual. Kita juga memiliki pengaruh dimanapun kita berada karena kita dewasa. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dimanapun kami berada, selidiki hati kami. Kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Di hadapan-Mu tiada yang tersembunyi. Hatiku terbuka. Buka hatimu. Dimanapun engkau berada, buka hatimu. Untuk Tuhan selidiki. Engkau selidiki selalu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal jadi doa perenungan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kebenaran-Mu di hatiku, kami mau simpan perkataan-Mu.
selidiki. Kami terbuka, koreksi kami. Amin. Mari datang. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Terima kasih Tuhan. Ku sembunyikan. Yang kau lihat Tuhan. Yang lihat pada aku. Semuanya ku berikan kepadamu. Terima kasih. Apa adanya hatiku milikmu. Sekali lagi katakan, ku datang padamu Tuhan. Kami mau Tuhan. Terima kasih. Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Ramaya Rama Sakarara, Sikararararararara, berperkara lawan setiap pribadi Tuhan. Sekarang mau dapat aku Rama Sakarararararara. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya. Benar, hati kami milikmu. Mari sembah Dia sama-sama. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Kami milik hidup kami. Ini kami Tuhan. Ubah hidup kami. Ubah hati kami. Amin. Kami mau Tuhan. Haleluya. Bawa hati kami. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kau yang mengenal hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Army of God, dimanapun engkau berada, saya yakin bahwa Roh Kudus tidak terbatas bekerja. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya minta kepada Tuhan, supaya dimanapun engkau berada, engkau mengalami Tuhan hari ini. Saat ini engkau mengalami lawatan Tuhan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa buat setiap kita. Yang pertama, engkau yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak benar. Pikiran yang jahat, pikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak mulia, yang kotor. Hari ini, kalau engkau berkata, mulai hari ini, aku mau menaklukkan, aku menanggalkan pikiranku. Aku mau menawan pikiranku kepada Kristus. Kalau ada Army of God yang mengalami pergumulan, peperangan di dalam pikiran senantiasa, engkau mau bebas dari pikiran, semua pikiran yang tidak membangun itu, pikiran jorok, pikiran negatif, pikiran yang tidak membangun, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Hari ini letakkan tangan kananmu di dadamu dan letakkan tangan kirimu di kepalamu. Dan saya berdoa dan aku berdoa dimanapun engkau berada. Aku menghardik pikiran-pikiran yang tidak berguna, pikiran-pikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Digantikan dengan pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang penuh dengan damai sejahtera, yang membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, gantikan semua pikiran yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawat Tuhan, urapi, ubah setiap pikiran-pikiran Army of God dimanapun mereka berada.
di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, lawat, hari ini gantikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hari ini mengalami pergumulan, engkau selalu fokusmu terjebak dalam penampilan. Rasa amanmu di dalam penampilan, rasa amanmu di dalam penampakan, di dalam paras. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kalau itu segala-galanya, kalau itu menjadi ikatan dan engkau mau melepaskannya, angkat tanganmu dimanapun engkau berada dan minta sama Tuhan pertolongan untuk melepaskannya. Aku berdoa Tuhan, yang tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, mata rohaninya dirubah, hidupnya digantikan Tuhan dengan memandang sesuatu yang berbeda di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menerima mereka apa adanya, kau mengasihi apa adanya, dan kau mengubahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau yang berpikir selama ini hatimu keras, pikiranmu keras dan berkata, aku selalu benar, aku paling benar. Dan kau yang merasa aku yang paling baik, aku yang paling benar, dan kau mau merubahnya. Sekali lagi, taruh tangan kananmu di dada. Kita masing-masing, Tuhan, kami terbuka untuk koreksi. Kami terbuka untuk perkara-perkara-Mu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki batin kami. Roh Kudus tolong kami, berbicaralah terus Tuhan. Kami mau diperbaharui, kami mau Tuhan disempurnakan ke arah kesempurnaan kepada Kristus yang adalah kepala. Kami mau dewasa Tuhan, kami mau mengalami perubahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, ada banyak orang yang menyesal hidupnya hari ini karena engkau mengambil keputusan yang terburu-buru. Penyesalan demi penyesalan, bahkan penyesalan itu menghantuimu. Kau tidak bisa melupakan kesalahanmu dalam mengambil keputusan itu. Tuhan mengampuni, Tuhan bisa mengubah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memulihkan. Yang hancur dia pulihkan, yang jauh dia dekatkan. Buka hati kita, buka kedua tangan kita. Tuhan, pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan kami Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ini hidupku, sekali lagi kami serahkan di bawah kaki-Mu. Kau pemilik hidup kami selamanya. Ku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Tiada yang disembunyikan di dalam hadirat Tuhan. Karena Engkau sanggup pulihkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawan-Mu. Apa adanya. Hati kami milik-Mu. Katakan apa adanya. Sekali lagi apa adanya. Yang menerima kemenangan beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Yang menerima kelepasan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan dewasa dalam setiap karakter kami. Kami mau Tuhan dipercaya oleh Tuhan. Sekalipun kami muda, kami mau jadi teladan di dalam setiap karakter hidup kami. Mengambil keputusan yang benar, memandang sesuatu dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Army of God dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, pandang ke atas. Aku berdoa, menurunkan berkat daripada Tuhan. Berkat jasmani maupun berkat rohani, menyertaimu dimanapun engkau berada.
jalan masukmu, jalan keluarmu diberkati Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Penjagaan Tuhan yang sempurna akan melindungimu. Apa yang kau kerjakan kedua tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Dan aku berdoa, engkau akan menjadi dampak dimanapun engkau berada. Engkau akan sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi garam, dan banyak orang akan diberkati melalui hidupmu dimanapun engkau berada. Dan banyak orang berkata bahwa aku kepada Tuhanmu, sebab aku melihat Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, penyertaan daripada Allah Putra, menyertai hidupmu, Army of God, dimanapun engkau berada, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dan mau dipakai Tuhan senantiasa. Katakan bersama dengan saya, katakan haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you all.